wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Radio Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang rasanya Bang Dipo Usman kembali hadir menemani aktivitas Anda. Tentunya di pagi hari ini edisi 16 Oktober 2020. Bang Dipo senantiasa menemani Mitra JC di hari Jumat yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan selalu semangat Mitra JC dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Baik, Mitra JC, seperti biasa kita setiap hari Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat akan menghadirkan beberapa narasumber dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang tentunya ini juga sudah bekerja sama dengan Radio JC sudah cukup lama gitu ya. Dari Bang Dipo siaran sampai sekarang ya. Jadi luar biasa keberadaan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini dapat dirasakan oleh Mitra JIC pastinya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan ibu menyusui, yakni pemberian ASI eksklusif bersama Bu Bidan Sulistiawati, AMD, Bidan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kurang lebih 45 menit kita akan bincang-bincang seputar tema kita hari ini, pemberian ASI eksklusif di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kami juga mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung baik melalui SMS Center di 081215549288. Pertanyaan yang Mitra JC kirimkan, insya Allah kita akan jawab. Dan silakan juga buat Mitra JC yang bergabung melalui Facebook, silakan untuk bertanya di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Bidan Sulistiawati atau biasa Bang Dipo panggil Bu Bidan Sulis. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bu Bidan Sulis? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Memang satu ciri khas ya kalau kita siaran nama Bidan. Bu Bidan biasanya ada di ruang senam hamil ya. Iya, Bu Bidan, hari ini kemarin sempat kita membahas mengenai penyebab-penyebab ya, atau masalah-masalah dalam ibu kehamilan bersama Bu Bidan Sulistiawati. Hari ini kita akan membahas satu tema yang amat penting juga berkaitan dengan ASI eksklusif. Seberapa penting ASI eksklusif itu bagi anak gitu ya? Kemudian apa sih manfaat dari ASI eksklusif? Nah, silakan. Tapi sebelum kita masuk tema kita hari ini, kami persilakan untuk Bu Bidan untuk menyapa dulu Mitra JC yang saat ini bergabung di Radio JC 107.7 FM. Kami persilakan Bu Bidan Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mitra JC dimanapun berada. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah pemberian ASI eksklusif di era pandemi. Untuk bunda yang baru mau menyusui atau sedang hamil trimester akhir, ini adalah suatu ilmu yang baik sekali ya untuk persiapan nanti pada saat menyusui. Baik, artinya nanti kita akan bicara mengenai apa sih manfaatnya, kemudian juga apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu sendiri. Nah, untuk itu tanpa perpanjang kalam, kami persilakan Bu Bidan Sulis untuk menyampaikan pentingnya ASI eksklusif gitu ya di masa pandemi new normal saat ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ipo. Jadi ASI eksklusif ini mungkin Bunda juga sudah banyak yang familiar dengar apa sih ASI eksklusif ya. ASI itu sendiri air susu ibu ya. Air susu ibu itu kita sepakat dulu bahwa air susu ibu adalah makanan yang terbaik untuk bayi, setiap bayi ya, terutama bayi baru lahir. Jadi kenapa dikatakan paling baik? Karena dari segi penelitian bahwa ASI ini adalah suatu zat yang banyak mengandung banyak makanan, yaitu dari air, lemak, vitamin, karbohidrat, protein, mineral, itu semua ada. Dan ada juga mengandung zat antibodi sehingga bisa menyebabkan bayi itu kuat dari penyakit, baik dari bakteri ataupun virus. Kemudian juga
ASI ini sendiri ternyata lebih mudah diserap ataupun dicerna oleh bayi. Itu penelitian dari manusia. Yang satu lagi yang tidak boleh kita ragukan bahwa ASI itu adalah rahmatan dari Allah. Jadi itu yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu pasti sudah yang terbaik. Nah, itu tadi yang saya sebelumnya bicarakan, itu yang adalah penelitian-penelitian dari manusia itu sendiri. Bahwa memang ASI itu adalah makanan yang baik untuk bayi. Nah, sekarang untuk eksklusifnya apa nih gitu kan? Eksklusif itu artinya bahwa ASI air susu ibu itu diberikan dari bayi lahir sampai dengan usia bayi 6 bulan. Hanya ASI saja, tidak boleh ditambah makanan atau minuman. Seandainya nanti pada pemberian ASI eksklusif itu mungkin ya Bunda, ya ASI eksklusif memang sampai dengan 6 bulan. Pada pelaksanaannya biasanya memang Bunda banyak tuh ada masalah-masalah ya Mas Diko. Itu biasanya nanti bisa dibicarakan. Misalnya bagaimana cara menghadapi atau cara menyiasati biar tetap bisa memberikan ASI sampai dengan 6 bulan. Emang konteksnya memberikan ASI 6 bulan, simple, sederhana. Tapi buat bunda-bunda yang lagi fighting untuk memberikan ASI eksklusif, ini banyak, ada kendalanya. Nah nanti kalau untuk kendala-kendala pemberian ASI eksklusif ini ada sesinya sendiri ya Mas Diko ya. Karena nanti akan banyak sekali itu yang akan kita bahas. Nah untuk ASI eksklusif ini sendiri yaitu Bunda biar cepat sukses memberikan ASI sampai 6 bulan, Bunda harus tahu manfaatnya untuk bayi apa, untuk Bunda sendiri juga ada juga. Jadi kalau Bunda tahu manfaatnya itu lebih banyak, pasti akan lebih semangat lagi memberikannya. Baik. Manfaat kita. Ya, kami persilakan. Ya, untuk manfaatnya Bunda, manfaat pemberian ASI ini untuk bayi sendiri itu yang pertama bayi Bunda itu bisa lebih sehat, lebih kuat karena ASI sendiri mengandung antibodi yang bisa meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh bayi ya. Kita mengenal adanya kolostrum. Nah, di kolostrum ini biasanya adanya hanya pada 3-5 hari pertama. Paling banyak itu 3 hari pertama ya dari sejak lahir. Nah, di masa itu ASI awal itu yang sifatnya dia terlihatnya sedikit, warnanya mungkin lebih bening gitu ya atau lebih lengket. Itu sebenarnya antibodinya. Jadi sayang kalau dalam waktu 3 hari ya itu kita lewatkan untuk si bayi karena manfaatnya bisa sampai seumur hidup bayinya gitu. Nah, yang kedua bisa juga baik pertumbuhan. Untuk pertumbuhannya itu lebih stabil. Kenapa? Dalam ASI itu sendiri sudah banyak bahan makanan atau zat-zat makanan yang paling lengkap untuk proses tumbuh kembang bayinya. Terus yang ketiga, bayi itu akan cerdas. Bayi itu akan lebih cerdas kalau minum ASI. Karena di dalam ASI itu sendiri ada asam lemak yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan otak bayi. Nah, selain itu juga bayi Bunda bisa pertumbuhannya ideal, dalam arti kata jauh dari kata obesitas. Karena kalau obesitas nanti bayinya bisa sekarang itu ada yang masih kecil sudah kena DM ya atau kencing manis. Nah, di penelitian juga bayi yang mendapat ASI selama 6 bulan itu tulang belakang dan tulang lehernya lebih kuat dibandingkan dengan bayi yang hanya mendapat ASI selama 3 bulan, apalagi yang tidak mendapatkan ASI sama sekali. Nah, itu manfaat dari bayinya sendiri ya. Kalau dari bundanya ada lagi. Nah, dengan Bunda memberikan ASI sewaktu bayi baru lahir, terus dilakukan IMD, memberikan ASI pada saat setelah persalinan, itu akan mengakibatkan kontraksi rahimnya baik. Sehingga rahimnya Bunda yang tadinya besar itu akan balik lagi ke ukuran semula dengan cukup baik.
juga akan menghindarkan bunda terjadinya perdarahan. Karena dengan hisapan bayi, akhirnya rahimnya berkontraksi, jadinya dia tidak akan terjadi perdarahan, ya. Terus yang kedua lagi, kalau bunda memberikan ASI sesuai dengan jadwal yang diberikan, maksudnya on demand ya, kapan aja bayi mau minum susu, minum ASI langsung diberikan, terus waktu dan jamnya teratur, itu bunda juga mendapatkan manfaat KB, namanya KB alami, ya. Jadi selama bunda ASI-nya teratur memberikannya, itu bunda tidak perlu KB, tidak bisa, namanya metode alami, ya, KB metode alami. Nah, bonusnya lagi, bunda kalau misalnya memberikan ASI, badannya juga cepat kembali seperti semula. Jadi kalau misalnya waktu hamil ada penambahan berat badan, nah dalam 6 bulan itu bunda ASI-nya tetap diperhatikan dan teratur, itu berat badan bunda akan kembali seperti semula lagi. Dan yang terakhir, yang paling utama dalam pemberian ASI itu ada ikatan batin antara ibu dan bayi, itu lebih lagi kontaknya itu lebih, karena dengan dia menyusui bisa sambil menatap mata bayinya, terus sambil diajak berbicara, itu hormon akan menekan hormon progesteron, sehingga rasa stres pada bunda itu akan hilang gitu. Jadi banyak sekali kan manfaatnya bunda. Iya. Baik, terima kasih untuk Ibu Bidan Sulis. Artinya tadi sudah dijelaskan ya beberapa manfaat, kemudian pengertian mengenai ASI eksklusif. Yang tadi Bang Dipo bisa tangkap bahwa ASI eksklusif ini merupakan pemberian ASI atau biasa air susu ibu ke bayi yang baru lahir sampai usianya 6 bulan. Jadi selama kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan diberikan makanan atau minuman lainnya, termasuk dan tidak diberikan makanan atau minuman lainnya termasuk air putih, ya. Kemudian mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis makanan dan dengan tetap masih memberikan ASI. Jadi ASI eksklusif itu waktunya 6 bulan seperti itu ya, Bu Bidan ya. Tadi manfaatnya luar biasa banyak sekali ternyata ya kalau kita memberikan ASI eksklusif kepada anak kita, mulai dari mencegah bayi menderita alergi tadi, meningkatkan kecerdasan bayi, ada kedekatan antara ibu dan anak, kemudian juga melindungi bayi juga dari obesitas dan lain-lain. Jadi melihat begitu banyaknya manfaat ASI eksklusif, ini harus nampaknya ya untuk orang tua, bahkan bisa dikatakan wajib agar anak kita ini selalu dalam keadaan sehat dan tumbuh secara normal. Nah, pertanyaannya kalau Bang Dipo lihat ya, ASI eksklusif atau ASI air susu ibu yang tadi Bu Bidan maksud, itu boleh tanya dong mengenai tekstur dari ASI. Itu seperti apa sih sebenarnya, Bu Bidan, kalau boleh tahu? Tekstur. Bukan kolostrum. Ya. Kalau ASI itu sendiri, sebenarnya kalau kita lihat ya dari komposisi ASI itu, sebenarnya kalau kita lihat di penelitian itu, Mas, itu jadi mengikuti tumbuh kembang bayinya. Jadi gini, ASI untuk bayi baru lahir dengan ASI yang misalnya bayinya sudah mulai merangkak, mulai dia perlu stimulasi yang lain, itu beda komposisinya gitu. Yeah. Jadi ASI itu mengikuti tumbuh kembang bayinya itu sendiri. Nah, ASI itu sendiri juga mungkin kalau kalau kita nyusuin itu ya, untuk awal itu kan ASI itu dibagi dua, ada yang namanya formil, ada yang hand milk. Jadi ASI awal, ASI akhir. Nah, ASI awal itu biasanya isinya air dan protein ya yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang. Nah, nanti kalau sudah mulai di hand milk di belakang akhir-akhir itu akan ada lemak. Jadi lemak itu untuk penambahan berat badan dan bayinya merasa kenyang gitu kan. Yeah. Nah, jadi ASI itu sesuai dengan itu aja, sesuai dengan pertumbuhan bayinya. Dan kalau warnanya, biasanya kalau awal-awal baru keluar itu warnanya putih, bening, karena
lebih cair karena mengandung banyak air. Tapi kalau misalnya udah mau terakhir-terakhir, dia warnanya akan lebih kental. Gitu. Oke. Berarti tadi ada dua ya, Bu ya. Bu Bidan ya, mengenai tekstur ASI tersebut ya. Yang pertama adalah hand milk, yang kedua adalah form milk. Tadi hand milk itu keluar di akhir menyusui seperti itu ya, dan biasanya teksturnya kental. Adapun yang form milk itu umumnya keluar di awal menyusui gitu, Bu Bidan. Nah, itu adalah ya Mas, waktu kita menyusui itu. Jadi kan menyusui itu sekitar 25 sampai 30 menit. Nah, ya. waktu pertama waktu menyusui awal itu ya warnanya itu tadi form milk. Nah, setelah mau akhir-akhir mungkin di menit-menit ke 25 atau 30 dia akan keluar adalah hand milk. Jadi kadang-kadang nih ada bunda-bunda yang kok minum ASI tapi masih rewel, atau kok minum ASI tapi masih berat badannya nggak nambah, karena itu tadi ilmunya belum nyampe yang sampai formik dan halmik. Jadi waktu bayinya menyusu mungkin bunda baru ngasih sekitar 10 menit atau 15 menit nggak sampai habis, payudaranya nggak sampai kosong. Jadi si bayi baru dapat formiknya aja. Untuk handmik yang isinya lemak, yang bikin dia kenyang, bikin dia naik berat badan, belum dapet. Begitu. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan ya Bu ya, bagi seorang ibu gitu ya. Makanya dengan hadirnya program ini dapat memberikan edukasi juga buat para bunda, para mamah gitu ya, yang saat ini sedang menyusui. Nah, Bu Bidan, saya juga mau bertanya nih, masing-masing bayi kan memiliki kebiasaan menyusui itu yang berbeda-beda. Ada bayi yang menyusui itu lebih lama dan lebih jarang, atau ada juga yang menyusui lebih singkat dan sering. Nah, pertanyaannya adalah Bu Bidan, bagaimana cara memberikan ASI eksklusif yang tepat gitu kepada anak-anak kita? Kami persilakan Bu Bidan. Untuk pemberian ASI eksklusif agar sampai 6 bulan ya. Memang ada yang tipe atau anak bayi yang seperti itu. Tapi prinsipnya adalah sama. ASI itu akan banyak keluar atau akan berproduksi ASI lebih banyak itu kalau pertama kita harus perhatikan pola makan si ibu ya. Pola makan si ibunya itu harus lebih banyak dari yang biasanya. Jadi kalau misalnya ibu itu minum satu hari kebutuhannya 1,5 liter. 1,5 liter itu hanya untuk kebutuhan si ibu sendiri. Jadi kalau si ibu hanya minumnya 1,5 liter, ya ASINya nggak akan keluar. Karena tubuh kita ini sifatnya egois. Dia akan memenuhi dulu kebutuhan kita. Dia akan memenuhi kebutuhan jantung, paru, semuanya untuk badan kita sendiri. Nah, untuk yang dikeluarkan nggak ada, untuk ASI nggak ada. Jadi pertama, bunda harus minum lebih banyak, ya. Minum dan lebih banyak. Minumnya apa itu Bu? Bunda, apakah susu atau air putih? Boleh apa aja. Jadi kalau dipaksakan air putih harus 3 liter kan juga mual ya, nggak enak pastinya. Jadi boleh di match lah, di combine antara air putih sama jus, susu, boleh pokoknya paling sedikit 3 liter sehari. Nah, terus untuk pemberian ASI eksklusif itu harus tepat waktu pemberian ASI-nya. Jadi sekitar 2-3 jam Bunda harus kasih ASI-nya. Nah, kalau kita teratur dalam pemberian ASI-nya, dia akan produksinya lebih banyak lagi. Tapi kalau Bunda cuman pas mau ngasih bayinya lagi tidur, ntar aja deh. Atau bayinya belum mau nangis, nanti aja, itu berarti tidak teratur. Nah, nanti kalau waktunya itu kita tadinya 2 jam ngasih, terus nanti selanjutnya 3 jamnya baru ngasih, selanjutnya jam kelima baru ngasih. Nah, itu nanti ASINya tambah lama, produksinya akan sedikit, dan kita nggak akan sampai 6 bulan nantinya. Nah, yang jadi tadi yang tergantung dari tipe bayi itu, kebiasaan bayi itu adalah sama dengan kebiasaan si ibu dalam memberikan ASI. Jadi kalau ibunya dari awal itu sudah teratur, terprogram memberikan, bayinya juga akan seperti itu. Dan kembali lagi tadi untuk formik dan helmik, milknya, kalau untuk tipe bayi yang pertama cuma sebentar-sebentar, habis itu udah sebentar-sebentar doang udah. Nah itu nanti untuk manfaat ASINya kurang maksimal gitu.
Baik, jadi untuk apa namanya memberikan ASI tepat gitu ya, memberikan ASI yang tepat itu bukan hanya diperhatikan bagi si bayi saja, tapi ini juga diperhatikan bagi orang tua atau para bunda gitu ya, untuk memberikan ASI eksklusif itu seperti apa. Baik, selanjutnya saya pengen bertanya sebelum kita nanti menyapa beberapa mitra JC, ya, nampaknya juga sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk di ruang dengar kita. Bagaimana sih tanda bayi lapar gitu, misalnya sudah cukup menerima ASI eksklusif, itu bisa kita lihat nggak tanda bayi lapar atau tanda bayi sudah kenyang bagi pemberian ASI eksklusif? Kami persilakan Bu Bidan Sulis. Ya, iya ya, karena setelah memberikan ASI kita bertanya-tanya, ini bayi saya udah cukup belum ya ASINya? Yeah. Nah itu bisa Anda perhatikan ya, tentunya bayi itu misalnya kalau malam pipisnya bisa lebih dari 6 kali, itu berarti sudah cukup untuk kebutuhan bayinya. Terus dilihat lagi, bayinya biasanya kalau sudah kenyang dia akan anteng, nggak akan nangis terus. Ya, jadi tanda bayi sudah cukup untuk kebutuhan ASINya yang pertama pipisnya itu lebih dari 6 kali. Terus yang kedua bayinya anteng, maksudnya tidak rewel terus, tidak ada nangis terus. Yeah. Nah yang ketiga pastinya berat badannya bertambah. Oke. Silakan Bu Sulis. Ada lagi, udah dijawab tadi. Oh, tadi sudah dijawab ya beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa namanya bayi yang sudah. Kemudian ini juga ada beberapa pesan singkat yang masuk. Nanti kita akan menjawab satu persatu beberapa pertanyaan ya. Untuk itu kita mengundang mitra JIC bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkatnya di 081 215549288. Sekali lagi di 081 215549288. Baik, kita akan menyapa yang pertama dari Ibu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bang Dipo dan Bu Bidan. Semoga sehat selalu, pagi berkah, rizki berlimpah. Mau bertanya kepada Ibu Bidan Sulis, bagaimana cara menyimpan dan mencairkan ASI perah gitu ya? Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Baik, kami persilakan untuk Ibu Bidan untuk bisa menjawab pertanyaan pertama ini, bagaimana cara menyimpan dan mencairkan ASI perah. Kok emang kalau ASI itu ini ya Bu Bidan ya, semacam kayak apa, beres gitu atau gimana? Apa ya. Membeku gitu akhirnya? Ya, kami persilakan. Ini ya ASI kerja ya. Kan kita kalau lahiran itu biasanya dapat cuti hanya 3 bulan ya Mas Didi. 3 bulan. Nah untuk 3 bulan kesananya kan pasti karena ibu bekerja kita harus punya persediaan ASI. Nah atau kalau enggak untuk ibu yang di rumah juga bisa, misalnya berlimpah agar tetap produksi ASINya payudara itu kan harus selalu kosong. Nah itu bisa diperah kemudian disimpan di dalam kulkas. Nah, untuk penyimpanan di dalam kulkas itu sendiri kan boleh misalnya kalau di suhu ruangan kita hanya sekitar 4-6 jam itu bertahannya. Tapi kalau di pintu kulkas itu bisa sekitar 24 jam. Nah, kalau yang di freezer itu bisa 3 bulan. Kalau di yang kayak frozen itu bisa sampai 6 bulan. Nah, bagaimana cara untuk menghangatinnya gitu ya? Nah, untuk menghangatkannya itu jangan sampai ASI itu terkena langsung sama panas. Jadi jangan ditaruh di tempat atau wadah terus kita nyalain api, itu nanti kandungan ASINya akan rusak. Nah, tapi kita masak aja air hangat. Nah, nanti kalau sudah hangat kuku gitu, jangan terlalu panas sekali. Wadah ASINya atau botol ASI yang sudah dari dalam kulkas itu bisa kita masukkan ke dalam air panas tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Rahmawati yang sudah bergabung hari ini. Kemudian kita akan menyapa Ibu Nur Hikmawati. Tadi Ibu Rahmawati sekarang Nur Hikmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
dokter, Bu Bidan maksudnya kali ya. Saya saat ini sedang hamil muda, tapi saya masih menyusui anak pertama saya. Saat saya menyusui anak saya, perut saya sering terasa sakit dan sakitnya itu sampai sekarang belum berhenti. Sebaiknya saya berhenti menyusui atau bagaimana ya? Kami persilakan, Bu Bidan. Ibu Nur Rahmawati, iya Mas Dipo. Ya. Itu anak pertamanya udah berapa tahun? Iya, ini nampaknya tidak disebutkan, Bu Bidan. Jadi kalau misalnya jadi seperti manfaat dari menyusui itu sendiri ya, salah satunya kan untuk ibu yang setelah melahirkan, kalau misalnya bayinya langsung IMD, dia menyusu, itu kan salah satu manfaatnya adalah untuk mencegah perdarahan dan mengembalikan kembali fungsi organ rahim ya. Nah ini karena dari itu jadinya kalau misalnya ibu sedang hamil, memang akan terjadi kontraksi Bu, karena dia merangsang rahim itu untuk berkontraksi. Jadi dengan desakan bayi memang ada kalau ASI itu kita mengetahui faktor injectionnya itu kan adalah sintosinon, hormon sintosinon. Jadi sintosinon itu sendiri dia fungsinya untuk membuat kontraksi. Jadi emang itu kalau menurut saya sih mendingan lebih baik ibu memang jangan menyusui lagi gitu karena akan berakibat nanti kalau kontraksi terus dikhawatirkan terjadi sesuatu dengan kehamilan ibu. Oke. Baik, nampaknya sudah dijawab pertanyaan dari Ibu Nur Hikmawati yang sudah bergabung hari ini. Kemudian kita menyapa kembali beberapa mitra JIC lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Koja. Mau bertanya, Bu Bidan dan Bang Dipo, memberikan obat pada bayi apakah menggagalkan ASI eksklusif? Sekian pertanyaannya. Terima kasih. Mohon jawabannya. Baik. Terima kasih. Hamba Allah di Koja. Ini tidak disebutkan namanya. Apakah betul, Bu Bidan, kalau misalnya diberikan obat, gitu akan menggagalkan ASI eksklusif? Ya, kembali lagi pada definisi ASI eksklusif itu sendiri ya. ASI eksklusif dikatakan eksklusif jika tidak ada penambahan apapun selain ASI dari bayi baru lahir sampai dengan usia kehamilan 6 bulan. Jadi ya kalau memang itu kan ngasih obat berarti kan memang ada sesuatu yang urgent ya. Ya tidak dikatakan berarti eksklusif, tapi ya karena ada sesuatu. Nah kalau tapi nggak apa-apa Bunda, untuk saat ini maksudnya memang bayinya perlu obat, nggak apa-apa kalau memang sudah rekomendasi dari dokter anak. Tapi ntar nanti kalau bayinya sudah sehat kembali, ASINya dilanjutkan lagi eksklusif, jadi jangan ditambah apa-apa lagi. Dan waktu bayinya minum obat juga tetap Bunda kasih ASI-nya, ASI tetap diberikan. Ya. Pertanyaan kembali, Bu Bidan. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini berkaitan dengan ASI campur susu formula atau sufor, ya. Sebentar, pertanyaannya adalah bagaimana jika susu formula diberikan saat ASI eksklusif? Iya. Oh, kalau susu formula diberikan saat ASI eksklusif, artinya diberikan susu yang bermerek itu, susu formula itu juga akan menggagalkan ASI eksklusif atau tidak? Dan kedua, mengenai sufor tadi, saya masih penasaran, apakah ini diperbolehkan gitu, ASI dicampur susu formula gitu, kemudian diaduk, baru diminum sama si bayi. Silakan, Bu Bidan. Misalnya sudah diberikan susu formula, mungkin Bunda waktu mau pemberian ASI eksklusif ada kendala, ya. Kalau sudah sampai ke pemberian susu formula, berarti bukan ASI eksklusif. Lagi bukan ASI eksklusif ya, namanya berarti ASI eksklusifnya tuh nggak nyampe, bukan eksklusif, namanya berarti hanya pemberian ASI. Gitu. Tapi tidak eksklusif karena sudah tercampur dengan formula. Nah, kalau ada yang pemberian formula dengan ASI, itu juga saya pernah ada rekomendasi dokter anak juga memberikan seperti itu. Jadi bisa juga. Cuman kita lihat ya, kalau misalnya
Ya, hal-hal seperti ini kalau formula boleh saya anjurkan, pemberian formula itu adalah referensi dari tenaga medis atau dokter. Karena apa? Pemberian formula itu mungkin dikarenakan ada beberapa kendala atau kejadian atau kondisi pada anak yang memang memerlukan tambahan. Tapi selama kita masih yakin dan tidak ada rekomendasi apapun dari tenaga kesehatan atau dokter untuk menambahkan, kita wajib memberikan susu formula, wajib memberikan ASI Eksklusif. eksklusif itu ASI saja tanpa tambahan. Memang kalau apalagi untuk bunda-bunda baru ya, bunda-bunda baru itu kan untuk pemberian ASI eksklusif itu memang perlu banyak dukungan gitu. Kalau ini kadang baru ada kendala satu aja sudah ribet atau apa, ada pindah ke formula. Padahal bunda kalau formula itu kita tidak tahu ya efek alerginya. Ada yang bisa saya temukan efek alergi mencret dan merah itu adalah alergi yang paling awal sekali, paling ringan sekali. Tapi ada juga bunda untuk efek alergi yang paling berat bisa menyebabkan sampai dengan sesak nafas. Jadi kalau memang kita bisa memungkinkan untuk pemberian ASI eksklusif, buat anak kok coba-coba gitu bunda. Iya. Baik ya, jadi artinya kalau misalnya lagi ASI eksklusif kemudian dicampur dengan susu formula sangat sayang sekali ya Bu Bidan ya. Artinya ASI eksklusif yang tadi sudah disebutkan, pemberian ASI tanpa adanya makan dan minuman tambahan selama 6 bulan itu betul-betul makanan dan minuman yang diberikan oleh ibu kepada anak itu ya hanya ASI itu saja, itu yang dinamakan ASI ASI eksklusif. Baik, kemudian kita juga akan menyapa beberapa mitra JC dan mitra yang lainnya. Ini kita mengambil dari histori Instagram RSIJ Sukapura dari @ayu_ulanio_vitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, saya mau bertanya, amankah bila menyusui bayi dalam keadaan status ibu OTG, sedangkan bayinya tidak mau menyusu dengan botol? Nah, ibu OTG ini mungkin orang tanpa gejala yang COVID-19 ya Bu ya? Ya. Atau memang ada istilah dari kebidanan mengenai OTG, tapi kalau Bang Dipo sih menangkapnya OTG COVID. Nah, itu seperti apa Bu? Ya. Amankah? Ini ya, di pertama ya Mas, ya kan pemberian ASI eksklusif di era pandemi. Memang di era pandemi seperti ini kan itu adalah permasalahan buat bunda-bunda juga. Takutnya orang OTG, orang gitu. Kita khawatir takutnya apakah saya terkena atau tidak gitu kan. Nah itu kalau untuk lebih amannya memang bunda kalau lagi merasa tidak fit itu pakai masker. Jadi bunda boleh memberikan ASI tapi dengan menggunakan masker ya. Terus bunda juga karena lagi era pandemi ini harus diperhatikan 3M-nya, selalu memakai masker, jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Jadi sebelum memegang bayi cuci tangan, pakai masker. Terus jangan suka kalau kita punya bayi di rumah itu jangan suka berkerumun, ikut-ikut berkerumun dengan tetangga atau kemana ke pasar atau bagaimana, itu dikurangi dulu atau tidak perlu lah. Dan untuk kalau kita punya bayi baru lahir juga itu disarankan untuk tidak ada yang mengunjungi bayinya karena ibu hamil, ibu bersalin, bayi itu adalah sangat rentan untuk tertularnya virus di era pandemi ini. Baik, artinya 3M harus betul-betul diterapkan, menghindari dulu lah kerumunan, kemudian termasuk juga di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura maksud kami, itu dilarang ya untuk pengunjung, baik itu yang melihat ataupun yang menjenguk, hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk bisa masuk, baik suami ataupun istri. Kenapa Bang Dipo tahu? Karena Bang Dipo baru saja lahiran di Rumah Sakit Islam Sukapura. Baik, iya. Bu Bidan Sulis, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Mitra JC. Jadi mohon maaf Mitra JC kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab hari ini, insya Allah di lain kesempatan kita akan jawab ya.
di tema kita hari ini mengenai pemberian ASI eksklusif. Atau satu lagi nggak apa-apa Bu Bidan ya, kita menyapa. Tadi sempat apa namanya, ada yang bergabung sebentar. Iya. Oh, ini sudah dijawab tadi mengenai formula air susu formula diberikan saat ASI eksklusif itu menghilangkan ASI eksklusifnya atau tidak. Tadi sudah dijawab ya. Baik, Mitra JC, nampaknya kita juga sudah di penghujung acara. Terakhir, Bu Bidan, apa pesan buat Mitra JC, para bunda-bunda yang saat ini sedang hamil gitu ya, terutama hamil-hamil muda maupun hamil tua. Nah, ini untuk bisa menjaga kesehatan, ada tips-tipsnya nggak untuk bisa selalu sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 saat ini? Kami persilakan. Untuk baik yang sedang hamil, sedang hamil muda, hamil untuk masuk ke persalinan, ibu menyusui, semuanya selalu perhatikan 3M ya Bunda di era pandemi ini. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terus untuk bunda-bunda yang lagi menyusui harus semangat, fighting untuk jadi ASI eksklusif. Karena kenapa Bunda? Setelah ibu melahirkan, badan kita ini secara alamiah akan memproduksi ASI sebanyak mungkin. Itu udah janji Allah. Allah udah kasih semua yang dibutuhkan untuk bayi. Jadi Bunda nggak usah nyari-nyari lagi yang terbaik itu apa. Pokoknya yang terbaik adalah ASI ya. Jadi kewajiban kita lah untuk memberikan ASI itu kepada bayi, dan bayi punya hak untuk meminta ASI itu. Bayi punya hak untuk mendapatkan ASI itu. Jadi kita harus amanah di sini sebagai orang tua. Kalau misalnya di dalam perjalanan pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan, pastinya Bunda akan mendapatkan kendala-kendala. Kendalanya kalau misalnya Bunda menemui, silahkan Bunda bisa datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Kami mempunyai klinik laktasi. Nanti Bunda akan dibantu oleh konselor AKSI kami. Gitu Mas Tipo. Baik. Terima kasih Bu Bidan Sulis hari ini sudah berbagi bersama Mitra JC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Sulis tadi dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Dan jangan lupa Mitra JC, kalau sekiranya Mitra JC saat ini sedang hamil gitu ya, di Rumah Sakit Islam Sukapura menjadi rekomendasi buat Mitra JC. Karena selain memang tempatnya nyaman, betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Dan menurut informasi yang Bang Dipo dapatkan juga bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura termasuk 4 rumah sakit yang pelayanannya terbaik di Jakarta Utara. Ya, ini menjadi satu apresiasi buat kami Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dan terima kasih Bu Sulis, terima kasih atas apa yang tadi sudah disampaikan. Kalau bicara mengenai jadwal, silakan Mitra JC kalau misalnya pengen ketemu Bu Sulis atau bidan-bidan lainnya, silakan saja di ruang Al-Adawiyah ya. Di ruang Al-Adawiyah. Untuk waktunya sih fleksibel ya Bu ya. Apa memang ada jadwalnya Bu Bidan Sulis? Bisa pagi atau nanti setiap pagi sih ada itu konselor ASI. Ya, baik. Jadi kalau Mitra JC pengen konsultasi ASI atau pengen tanya, kemudian senam hamil pun bisa ya hari Rabu atau hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 ya waktu Indonesia Barat. Baik Mitra JC, terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Bang Dipo Usman mengucapkan selamat ya sekali lagi buat Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang terus memberikan pelayanan terbaik, dan Rumah Sakit Islam Sukapura juga memiliki klinik prima. Nah, ini pelayanan servis nonstop untuk pasien gitu ya yang tidak mau ngantri, langsung saja gitu ya, tanpa ngantri obat, tanpa ngantri dan dilayani dengan cepat. Silahkan Mitra JC langsung aja datang di klinik prima samping Masjid Asyifa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Ada beberapa program lainnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, nomor 5 Sukapura Jakarta Utara, Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura Jakarta Utara, dan bisa di-follow Instagramnya RSIJ Sukapura dan Facebook RSIJ Sukapura. Sekali lagi terima kasih Bu Bidan Sulis, selalu sehat dan semangat. Jangan lupa 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Bidan. Sampai